Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala ni'matillah haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah muslimin muslimat ingkang hormat, kelahiranipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama mugia kita sedaya minjang pikantuk syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dengan syafaat Rasulullah kita akan selamat. Nggih. Teng mriki kula tak maca napa niki? Dibaiyah nggih. Mungkin kalau tak nerangaken dibak mawon. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-hadithul awwal an bakhril ilmi ad-dafiq wa lisanil qur'anid natiq أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني بالسفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin jamaah, hadis ingkang kula waca nggih niku hadis awal. Hadis awal ingkang dipun riwayataken oleh seorang ahli ilmu yang ilmunya seluas lautan, ambahril ilmi dafiq walisanil qur'anin natik, berturut-turut dengan lidah Al-Quran. Geniku seorang ulama yang terkenal, beliau adalah Sayyidina Abdullah, putranya Sayyidina Abbas. Ing wekdal niku beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, bahwasanya orang-orang Quraisy, sing dimaksud yang Quraisy adalah nur beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dijadikan oleh Allah 2000 tahun sebelum Allah menjadikan Nabi Adam alaihi salam.
anna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi alfi am. Jadi nur beliau Nabi Muhammad sepindah malih niku oleh Allah dijadikan 2000 tahun sebelum Allah menjadikan Nabi Adam alaihi salam. Bila wonten hadis qudsi dipun sebut, hadis qudsi niku dawuhipun Gusti Allah dhateng Rasulullah. Allah ngendika, laula ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jika bukan karena nurmu Muhammad, kami Allah tidak akan menciptakan semua makhluk yang ada di dunia sekarang ini. Niki dawuhipun Allah wonten hadis qudsi. Insyaallah. Yusabbihullaha dzalikal nur wa tusabbihul malaikatu bi tasbihi. Kemudian nur itu bertasbih kepada Allah, bertasbih terus menerus, dan malaikat pun ikut mentasbihkan atau mensucikan Allah. Falamma khalaqallahu Adama auda'a dzalikan nur fi tinati. Tatkala Nur Muhammad itu sudah mencapai 2000 tahun, maka Allah menjadikan manusia pertama geniku bernama Adam alaihi salam. Pada saat itu Nur Muhammad diletakkan oleh Allah dalam tubuh Nabiullah Adam. Qala sallallahu alaihi wasallam fa ahbatani Allah azza wa jalla ila al-ardi fi dhahri Adam. Beliau Nabi ngendika, aku diturunkan oleh Allah ke bumi, yaitu di saat itu nurku, kata baginda Rasul, berada di belakang punggung Nabi Adam. Wa hamalani fi asfinati fi sulbi nurin wa ja'alni fi sulbil Khalil Ibrahim. Kemudian ketika aku ikut kapal Nabi Nuh, di saat itu aku berada dalam sulbi Nabi Nuh. Setelah itu aku dipindah lagi oleh Allah ke dalam sulbi Nabiullah Ibrahim. Artinya nopo, Pak? Nabi Muhammad sesekali umat Nabi Muhammad kula panjenengan sedaya niki sesekali oleh Allah menyebut min dzurriyyati Adam. Keranten Rasulullah, nur Rasulullah wonten punggungipun Mbah Adam. Sesekali Allah menyebut kita niki umat Muhammad min dzurriyyati man hamalna ma'anuh. Kita disebut oleh Allah anak turunnya wong sing numpak kapal beserta Nabi Nuh. Kemudian para hadirin, singkat cerita, 1400 tahun yang lalu niki isine maulid menceritakan kisah beliau sejak dilahirkan. (1400 tahun yang lalu lahirlah seorang pemimpin yang tidak pernah melihat wajah orang tuanya. Ini ke bapak. Beliau bersama ibunya
cuma 2 tahun, pindah dari kakeknya ke pamannya. Pada saat itu beliau Rasul hidup miskin. Beliau Nabi dihina, dicaci maki, dan diusir oleh pamannya sendiri. Tetapi para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah beliau menjadi seorang pemimpin dunia. Sikap kebenaran kemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya sendiri seorang muslim saja, tetapi non muslim pun juga mengakui kebenaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena akhlak mulia beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini alhamdulillah kita peringati bersama. Kita peringati kelahirannya. Tujuannya hanyalah satu. Mudah-mudahan besok pada hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah, ketika beliau dalam kandungan 2 bulan, ayah beliau meninggal dunia. Kemudian 4 hari dari kelahirannya, beliau diambil oleh Halimatus Sa'diyah untuk disusuinya. Umur 4 tahun beliau kembali ke ibunya lagi, yaitu Sayyidah Aminah. Kemudian umur 6 tahun beliau diajak ibunya ziarah kubur, yaitu kubur ayahnya Sayyid Abdullah. Niki hadirin, artinya siapapun kita sebagai orang muslim muslimat boleh hukumnya untuk berziarah ke kubur, boleh, tidak haram, dengan syarat tidak meminta-minta kepada yang mati, tetapi berdoa kepada orang-orang yang mati. Setelah ziarah para hadirin, Rasulullah bersama ibunda kembali pulang ke Mekah. Waktu itu juga diikuti oleh paman beliau Abdul Muttalib. Begitu tiba di desa Abwa. Abwa itu jarak antara Mekah dan Madinah. Di desa Abwa itu ibu beliau Sayyidah Aminah sakit dan meninggal dunia di tempat itu juga. Kemudian dimakamkan di Abwa. Itu sampai sekarang. Oleh karena itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam sejarah yang sering kita dengar bahwasanya Rasulullah adalah sosok anak yatim piatu, tidak ditunggui kedua orang tuanya. Ini Rasulullah. Harta tidak punya. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya.
diambil oleh kakeknya. Sampean kenal kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Umur 8 tahun kakeknya pun juga meninggal dunia. Padahal Abdul Muthalib adalah kakek yang sangat mencintai, lebih cinta daripada anaknya sendiri. Umur 8 tahun beliau meninggal dunia. Kemudian beliau nabi, belum jadi nabi waktu itu, diambil lagi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kemudian beliau nabi umur 12 tahun. Beliau diajak dagang sama pamannya, yaitu ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang Syria. Pada saat itu pula di sana ada seorang, yaitu seorang pendeta bernama Bukhairah. Bernama Bukhairah. Beliau alamah, alim dengan kitab Injilnya. Kemudian pendeta Bukhairah ini menyatakan bahwa di dalam kitabnya ada 3 tanda kenabian. 1, ketika beliau nabi naik unta dalam perjalanan menuju Syam pada saat itu, beliau selalu dinaungi oleh mendung atau awan. Jika perjalanan itu menuju ke kanan, mendung ikut ke kanan. Jika mendung itu ke kiri, jika perjalanan beliau itu ke kiri, mendung pun ikut ke kiri. Pada saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditandai oleh Allah sebagai nabi akhir zaman. Ketika beliau duduk di bawah pohon, jika matahari dari sebelah utara, maka pohon itu beralih ke utara untuk mengayomi beliau nabi. Jika terik matahari itu dari timur, pohon itu ganti mengarah ke timur agar supaya beliau nabi tidak kena terik matahari, dan seterusnya seperti ini. Alamatun tudhilluhul ghamama. Pendeta Bukhairah bicara, ini tanda-tandanya seorang nabi akhir zaman. Ini dalam hati pendeta Bukhairah itu. Kemudian pendeta Bukhairah ini tanya kepada Abu Thalib yang mengawal beliau, Abu Thalib, kemarilah kamu. Siapa nama anak keponakanmu ini? Abu Thalib, para hadirin, menjawab, namanya Muhammad. Artinya pendeta Bukhairah sudah masuk di kitab Injil mereka. Besok akan ada
lahir seorang nabi akhir zaman bernama Muhammad. Bukhairah bertanya lagi, selain Muhammad siapa? Selain Muhammad namanya Ahmad. Betul. Kemudian pendeta Bukhairah ini melihat tanda kenabiannya di belakang. Fi dhahri alamatun. Di belakang beliau ada tato. Ngerti tato nggih sampean? Ngerti nggih tato? Nek tatone lari-lari saniki kan gambar-gambar ngoten niku macam-macam. Rasulullah di belikatnya, di punggung belikatnya, apa nggih pinggire tengkengan niku. Niku enten tato. Sing nato sinten nggih Gusti Allah. Masyaallah. Tato niku tulisan Arab. Gini ku Gusti Allah sing damel. Unine tato wonten jek lempenge Rasulullah. Dibuka kali pendeta Bukhairah niku wau. Disingkap bajune. Enten tulisan tato wau khatamun nubuwah. Ini benar-benar nabi yang terakhir anak ini. Kemudian di dalam kitabnya pendeta Bukhairah ada tulisan la nabiyya ba'da. Sudah tidak ada nabi setelah Muhammad ini. Berarti ini benar-benar nabi, calon nabi akhir zaman. Kemudian para jamaah, pendeta Bukhairah ini merasa takut. Abu Thalib, iya, sebaiknya anak ini cepat-cepat kamu bawa pergi keluar dari Sam. Sudah bawaan, sudah jangan tunggu lama-lama. Jika ini sampai ketahuan orang-orang Yahudi, keponakanmu ini hari ini pun dibunuh, pasti dibunuh. Kemudian Abdul Muthalib dan Nabi Muhammad pada saat itu dengan segera diajak kembali, tidak meneruskan perjalanannya. Padahal ini beliau belum menjadi nabi, belum diangkat menjadi seorang nabi. Tapi Nur Muhammad sudah 2000 tahun sebelum terjadinya Allah menciptakan Adam sudah ada. Kemudian hadirin singkat cerita, nggih mboten suwe-suwe nggih. Niki pun kesuweran niki wau. Pun suwe niki wau. Herengan. Niku perjalanan. Kemudian umur 25 tahun. Wis singkat cerita mawon. Menikah. Menikah dengan seorang janda. Umurnya 40 tahun. Bangsawan. Ngerti bangsawan sampean? Orangnya kaya raya. Orang perempuan yang paling cantik pada zaman itu. Namanya tidak asing lagi, sama sudah kenal semua. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Kemudian dalam pernikahan beliau dikaruniai berapa orang? Pengumuman putrane pinten? Ayo, pinten putrane Kanjeng Nabi? Nggih. Umur putranya 6 orang anak
dari seorang ibu bernama Khadijatul Kubra. Kemudian dikasih hadiah oleh raja seorang budak kecil sebagai anak. Berarti jumlahnya 7. Paham ya? Sinten anak yang dikasih raja itu namanya? Coba saya sampean jawab. Nek sampean ro iki pakai hadiah. Mboten ro. Namanya Ibrahim. Jadi jumlahnya putranya Nabi Ibrahim Nabi Muhammad itu pinten? 7. Pun jelas ya? Istrinya pinten? Rasulullah niku pada saat itu istrinya 15, Mas. Lima belas, kemudian yang 3 ini dicerai karena dia orang kafir, mau diajak Muslim, menolak, tidak mau. Dengan perceraian Rasul inilah menjadi hukum bahwa seorang rumah tangga yang sudah tidak mau ikut kepada suami, tidak mau diajak ibadah, tidak mau diajak nyembah kepada Tuhan Allah, wajib diceraikan seperti beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tinggal 12 dan di situ ada yang meninggal dunia, kemudian tinggal 9 sampai Rasulullah intikal pindah datang Allah Subhanahu wa taala. Pun jelas ya. Nah, pada saat itu para hadirin, putranya Nabi Muhammad yang ada 7, tolong sing lanang pinten? Enten pinten sing lanang? Wis masih karo jenenge gak apa-apa, sing lanang pinten kabeh? Ngene kok ngaku umat Nabi sira. Pinten? 3. Yang perempuan 4. Yang ngono jawab. Nek sampeyan iso jawab ngene besok aman sampean. Setelah Rasulullah menikah, sudah punya anak. Pada saat itu Rasulullah melihat penduduk Mekah. Masyarakat di Mekah mayoritas nyembah berhala. Kemudian Rasulullah gelisah. Rasulullah susah, sedih. Kenapa mereka nyembah batu? Wong batu itu kan benda mati, tidak bisa apa-apa, kok disembah? Melihat penduduk Mekah pada saat itu banyak yang menyembah berhala, Rasulullah gelisah. Akhirnya Rasulullah uzlah, menyendiri naik ke bukit Jabal Nur atau Jabal Gua Hira. Di Gua Hira di sana para hadirin, Rasulullah memohon pertolongan kepada Allah, bertafakur kepada Allah, sujud kepada Allah. Ini belum menjadi seorang nabi. Pada saat itulah di tempat Rasulullah di dalam Gua Hira, Allah mengutus seorang malaikat bernama Jibril datang menghadap beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu malaikat Jibril menampakkan diri keasliannya. Jadi keaslian malaikat Jibril niku Rasulullah melihat. Pada saat itu dilihat oleh Rasulullah
separuh mulai udil sampai sirah sondol langit, sikile sondol nang bumi, cilik ndek napa dukur kewedhe awake. Rasulullah pada saat niku ditakoni kali malaikat sing kewedhe wau, dikangen maca Iqra ya Muhammad. Rasulullah niku pada saat niku gayar-gayaran. Wong delok wonge wis wedi kaya ngono dikongkon maca. Nabi jawab pada saat itu, ma ana biqori, kula mboten saged maca. Diulang malih sampai 3 kali dengan jawaban tetap ma ana biqori, saya tidak bisa membaca. Kemudian pada saat itulah malaikat Jibril memberitahukan, Iqra, diwuruk lah cara ngriki diwuruk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, sak terusé niku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa takutnya langsung pulang. Bertemu dengan istri tercintanya. Sinten jenenge wau? Sinten istri tercinta sinten? Siti Khadijah. Disitulah Rasulullah minta diselimuti, dikemuli. Sayang, aku kemuloro, aku gak kuat, aku ketakutan. Kemudian diselimuti. Begitu diselimuti para hadirin, malaikat Jibril pun tetap nututi ke rumahnya, tapi dengan badan yang mengecil seperti layaknya manusia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangunlah ya Muhammad, ibadahlah kamu, ajaklah kaum-kaummu untuk beribadah kepada Tuhanmu Allah. Dan seterusnya, mulai saat itulah Rasulullah berkeliling. Tapi kemanapun beliau Rasul selalu mendapatkan ancaman dan ancaman. Rasulullah menyebarkan agama ajaran pada saat itu belum menjadi seorang nabi. Tapi setiap cara ngriki, setiap ngangkai pengajian diancam. Enggak ono sing ngarep kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau ngelirik jamai kaya wis boten teko niki ya. Pun sak menten mawon, muga-muga sekedik keterangan sejarahipun Rasulullah niki saged mengenang kita semuanya sebagai umatnya. Nggih. Dan semoga kita semuanya besok pada hari kiamat selalu mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Terakhir, monggo kita sareng-sareng kirim doa datang istri pun Bapak Husain yang saat ini di rumah sakit. Berita yang saya terima, pembuluh darahnya sudah pecah. Mudah-mudahan dengan keajaiban pun Allah, Ibu Suwarni dipun paringi saras dening Allah, khususon ila rohaniyati Ibu Suwarni. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin, amin. Sepindah malih doa kita panjatkan bersama, kita tujukan dalam keluarga kita semuanya.
Bapak, Ibu, anak, saudara yang saat ini diberi ujian sakit, mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah memberikan kesembuhan. Ala hadihin niyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sunnati Rasul Fatihah sekali lagi. Jadi 3 ya sunnah Rasul. Bagi saudara-saudara kita baik laki perempuan yang belum mendapatkan jodoh, barokah peringatan Maulid Nabi ini mudah-mudahan oleh Allah didatangkan seorang jodoh yang soleh dan solihah. Amin. Yang sulit pekerjaannya, belum mendapat pekerjaan, dimudahkan mendapatkan pekerjaan. Bisirril asraril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Allahumma yassir lana lil yusra wa jannibna al usra wa a'idna min adzabin nar fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arham walidina waghfir lahum maghfiratan jami'atan tamhu biha salifa auzarihim wa sayyi asrarihim warhamhum rahmatan tuniru lahum bihal maj'abi kuburihim wa tu'amminuhum biha yawmal fajr inda nusurihim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wal dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Illa liqa ma'as salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian hadirin tausiah maudhul hasanah ingkang sampun sampai akedening beliau Romo Kiai Haji Muhammad Ahyar SE, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat barokah dumateng kita sedaya sehingga kula panjenengan sedaya diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan mewakili dari panitia kecil PHBI Maulid Nabi niki. Bila ada kekurangan baik tempat maupun yang lain, kula mewakili panitia nyuwun pangapunten dumateng ngarsa panjenengan. Matur sembah nuwun. Allahumma sholli ala Muhammad.